Gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di mana posisi Gibran? Kapolda Metro Jaya menyebut tak menutup kemungkinan akan memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan SYL. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat 3 hakim yang setuju untuk mengabulkan sebagian permohonan. Selain itu, terdapat 2 hakim yang memberi keputusan alasan berbeda. Keduanya berpendapat hanya kepala daerah gubernur yang dapat menjadi capres-cawapres meski belum 40 tahun. Sejumlah tokoh, aktivis, bahkan seniman berbondong-bondong mengeluarkan maklumat keprihatinan. Putusan MK ini memang disebut-sebut sebagai pemulus Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden. Namun Almas, mahasiswa asal Solo yang menjadi penggugat, membantah mengajukan gugatan ke MK untuk memuluskan langkah Gibran di Pilpres. Anak Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman ini mengklaim tak ada intervensi di balik gugatan itu. Ya, kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi. Udah finish. Putusan MK memberi peluang bagi siapa saja yang berusia di bawah 40 tahun, pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju Pilpres. Menjadi kontroversial karena MK mengeluarkan putusan jelang masa pendaftaran pasangan Pilpres. Saud Situmorang Muhammad Yasin telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saud dan Yasin yang sama-sama mantan Wakil Ketua KPK sebagai saksi. Menanggapi pertemuan Firly dan Syahrul, Saud menegaskan komisioner KPK tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara seperti pada foto di lapangan bulu tangkis. Dari awal itu Dumas itu pengaduan masyarakat itu dia tidak boleh berhubungan. Dan nyatanya saya ulangi lagi, cawe-cawenya kan diantara itu kan, diantara September dengan 2021 ketika kasus itu mulai ditangani oleh pengaduan masyarakat ketika dia mulai klarifikasi, nanya kemana-mana lah, ke kementerian mana-mana, ini betul nggak, seterusnya.
Kapolda Metro Jaya memastikan kasus dugaan pemerasan mantan mentan oleh pimpinan KPK akan tetap berjalan. Irjen Karyoto bahkan berencana akan memanggil Firly untuk diperiksa sebagai saksi. Pak, kabarnya Senin Pak Firly bakal diperiksa ya Pak di Polda Metro? Yang pemerasan Pak, pasti soal pemerasan. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi. Apa sih Pak? Tidak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat, atau mungkin hanya penipuan oleh oknum-oknum tertentu, ya bisa jadi berhenti. Tapi kalau memang lanjut harus ada sampai ke situ, sesuai dengan fakta perbuatan secara material, ya harus kita lanjutkan. Sementara itu terkait kasus korupsi ke Kementerian Pertanian, KPK menegaskan tidak akan ada tumpang tindih terhadap tersangka. Kemudian terkait dengan irisan penyidikan oleh Polda dan penyidikan oleh KPK, itu dua hal yang berbeda. Saya tekan lagi, dua hal yang berbeda. Terkait kasus di Kementan, KPK menyebut Syahrul menikmati aliran dana hingga 13,9 miliar rupiah bersama dua tersangka lain. PPATK menyebut ada temuan cek 2 triliun milik Syahrul yang terindikasi merupakan dokumen palsu atau bodong. Nama yang tercantum di cek itu sering melakukan penipuan. Berbekal laporan ini, KPK akan meminta bank membuka rekening tersangka untuk menelusuri aliran dana. KPK juga akan menelusuri dugaan aliran dana ke Partai Nasdem. Dari penyelidikan KPK, Syahrul diduga membuat kebijakan personal dengan memungut dari ASN internal Kementan sejak tahun 2020. Bukti permulaan, jumlah uang sebanyak 13,9 miliar rupiah. Uang ini dipakai untuk keperluan pribadi, mulai dari untuk membayar cicilan kartu kredit mobil Alphard, untuk umroh, hingga perawatan kulit. Pelajar SMP kelas 7 dianiaya oleh kakak kelasnya sendiri hingga patah tulang lengan. Korban harus dioperasi di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Dari pemeriksaan tim medis juga ditemukan luka lebam di beberapa bagian tubuh korban. Pihak sekolah mengungkap kejadian ini sebenarnya dipicu hal sepele. Pelaku tidak terima saat dilihat dan ditatap oleh korban saat di kelas. Pelaku langsung menghampiri korban di toilet dan menganiayanya. Selanjutnya, korban dianiaya lagi untuk kedua kalinya sepulang sholat Jumat. Ya, hanya sebuah gesekan, hanya pandangan mata yang kurang enak gitu. Yang satunya terus merasa kurang berkenan gitu. Itu yang berwenang nanti kan kemarin sudah ada penyidikan, nanti kita tunggu hasilnya. 7 orang saksi telah diperiksa polisi dan hasil gelar perkara menyimpulkan untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Setelah ini tentu akan kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, juga mencari alat bukti guna membuat terang apakah terlapor dalam perkara ini memang dapat kita tetapkan sebagai tersangka atau seperti apa. Atas peristiwa ini, polisi memberlakukan sistem peradilan anak, di mana baik pelaku maupun korban akan menjalani proses hukum dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Mobil peserta off-road ini tiba-tiba selip setir dan menabrak 18 orang penonton. Korban mengalami luka ringan dan luka berat, terdiri dari anak-anak serta dewasa. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Kakek ini akhirnya diamankan polisi setelah meminta ganti rugi 50 juta rupiah karena kesal pohon duriannya ditebang tanpa izin.
Warga menebang pohon durian itu saat kerja bakti sosial karena dahannya menjulur ke jalan. Dalam mediasi di Balai Desa disepakati ganti rugi hanya 5 juta rupiah. Namun warga di luar Balai Desa yang tetap tak terima dimintai ganti rugi, menyerang pemilik pohon durian bertubi-tubi. Ini adalah detik-detik kereta Argo Semeru anjlok dan diserempet oleh kereta Argo Wilis di Kulon Progo. Astagfirullah, guys, iya udah aku dijemput. Masih banyak penumpang di dalam gerbong yang belum dievakuasi keluar. Dari keterangan korban sekaligus saksi mata, kereta tiba-tiba goyang hebat dan semua barang jatuh. Astagfirullahaladzim. Lama-lama kok gelas-gelas tuh jatuh, pecah gitu. Nah, aku niatnya mau manggil pramugari, mau minta lap gitu. Kok lama-lama gubrok, bener-bener atap itu sampai kayak mau jatuh gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penumpang Argo Semeru dievakuasi ke stasiun Wates menggunakan kereta api bandara YIA. Sedangkan penumpang kereta api Argo Wilis dibawa ke stasiun Tugu, Yogyakarta. Aksi demo oleh siswa SMAN 17 Makassar ini menuntut agar kepala sekolah dicopot dari jabatannya karena dinilai otoriter. Aksi ini dilakukan usai upacara bendera. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan akhirnya membentuk tim investigasi untuk mengusut pemicu kejadian ini. Kepala SMAN 17 Makassar akan mendapat sanksi mutasi jika terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, setelah menyampaikan aspirasinya, para siswa kembali ke kelas untuk proses belajar mengajar. Mobil peserta off-road ini tiba-tiba selip setir dan menabrak 18 orang penonton. Korban mengalami luka ringan dan luka berat, terdiri dari anak-anak serta dewasa. Pihak panitia mengaku akan bertanggung jawab atas kecelakaan ini dan bersedia membiayai seluruh pengobatan korban selama di rumah sakit. Meski persoalan telah selesai secara kekeluargaan, namun panitia tetap akan melakukan investigasi terhadap kendaraan dan pengemudi. Saat kejadian, sopir mengalami patah tulang tangan. Tolong sini, sakit Pak, ya Allah, orang Bentrokan yang terjadi di Muntilan ini bermula akibat selisih paham antar dua kelompok. Enam sepeda motor rusak dibakar dan sejumlah kaca rumah warga pecah akibat lemparan batu. Pasca bentrokan, polisi langsung melakukan mediasi antar dua kelompok massa. Tawuran antar remaja yang terjadi di Tanggul Laut kawasan Kalibaru, Cilincing ini sudah berulang kali. Tawuran seperti ini biasanya terjadi di sore hingga menjelang malam hari. Warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian resah dan ketakutan karena beberapa kali lemparan batu mengenai atap rumah mereka. Warga meminta polisi patroli hingga ke lokasi ini. Acara pernikahan di salah satu rumah di Kampung Padadai ini mendadak heboh karena bagian teras rumah pengantin wanita tiba-tiba roboh.
Teras rumah ambruk diduga karena tak kuat menahan 80 orang tamu undangan pernikahan. Sejumlah tamu mengalami luka. Gerbang SD 4 Anyer ini tiba-tiba ditutup batu besar oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Warga sekitar histeris ketakutan, para murid juga menangis. Saat mediasi berlangsung, ahli waris dan pihak sekolah setempat bersitegang hingga dipisahkan oleh polisi. Karena Bapak sendiri sudah berjanji, tapi nyatanya dia nol. Saya janji apa? Saya janji apa? Saya janji masing-masing sudah. Sudah. Iya. Saya kan utang gaji. Saya bilang kuasa hukum saya kan utang gaji. Guru dan wali murid mengaku telah lama menduga lahan sekolah adalah sengketa karena beberapa waktu sebelumnya gerbang sekolah juga pernah digembok oleh orang yang mengaku ahli waris. Tragis, bocah 7 tahun ini menjadi korban penganiayaan oleh keluarganya sendiri. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Tragis, bocah 7 tahun ini menjadi korban penganiayaan oleh keluarganya sendiri. Tak hanya mendapat aniaya fisik, korban juga menderita kekurangan gizi. Lebih miris lagi, korban bahkan tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Penganiayaan ini terungkap setelah warga mencurigai kondisi korban yang sangat kurus. Tetangga lalu melapor ke RW dan kelurahan saat dievakuasi korban ditemukan di ruang penyekapan. Mencari, ketemulah, digendong, dan dengan kondisi kami pun waktu itu ya juga tidak tahu kondisinya seperti itu, sangat memprihatinkan. Akhirnya ibanya orang-orang itu sangat maksimal sekali, akhirnya banyak yang menangis, akhirnya banyak yang geram, khususnya kepada yang bersangkutan. Ayah kandung korban, ibu tiri korban, kakak tiri korban, nenek tiri, dan paman tiri korban telah ditangkap polisi. Kelimanya dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Menurut dari para pelaku ini, anak ini kan sering ngompol, terus kemudian kadang-kadang minta jajan di luar dan segala macam. Mereka menganggap bahwa anak ini membuat malu pihak si bapaknya. Kini korban menjalani perawatan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Selanjutnya, korban akan dirawat oleh Dinas Sosial karena seluruh keluarganya menjadi tersangka. Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi. Belum selesai tahun 2023, sudah lebih dari 6.000 anak menjadi korban kekerasan. Lebih dari 4.000 anak yang mendapat kekerasan di rentan usia 6 hingga 12 tahun. Mirisnya, pelaku kekerasan terhadap anak biasanya merupakan orang terdekat, seperti keluarga maupun kerabat. Begitu pula dengan kasus penganiayaan yang terjadi di daerah lain baru-baru ini. Nahasnya, anak-anak korban kekerasan ini tinggal satu rumah dengan pelaku. Bocah 5 tahun ini terus menangis kesakitan karena tubuhnya melepuh akibat luka bakar. Pada 4 Oktober, korban disetrika tantenya atau adik ipar dari ayahnya karena memakan buah rambutan dan sampah berserakan. Selama ini korban tinggal bersama pelaku di Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Karena pada bulan April lalu, ayah korban meninggal sedangkan ibunya pergi sejak korban masih bayi. Korban telah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit TNI di Kota Pematang Siantar. Kondisi fisik dan psikologinya sudah membaik.
Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menganiaya anak tirinya hingga tewas. 28 Juli, korban yang berada di sungai tiba-tiba dianiaya pelaku dan tubuhnya dibuang ke area persawahan di Kabupaten Tangerang, Banten. Tak terima dengan perlakuan pelaku, ibu korban lalu melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan berujung kematian. Warga juga tak kuasa menahan emosi saat pelaku akan dibawa ke polisi. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Kalau nanti datangi, nanu temui. Inilah penganiayaan yang dilakukan dan direkam oleh ayah kandung dua anak ini. Pelaku marah lantaran kedua korban bertemu dan mendapat hadiah baju untuk Hari Raya Idul Adha dari ibu mereka yang adalah mantan istri pelaku. Pelaku lalu membakar hadiah baju anak-anak. Video penganiayaan yang terjadi pada 25 Juni ini lalu dikirim ke ibu korban. Pelaku juga mengancam mantan istrinya itu. Tidak terima buah hatinya dianiaya, ibu korban mengunggah video ini ke media sosial. Pelaku langsung ditangkap polisi dan disangkakan pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.